Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Suara Merdeka TV, Biro Banyumas bersama saya Quinta Sabrina dalam program Rubrik Sentir. Baik, sedulur Banyumas, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yang mana ia ini merupakan mahasiswa namun sudah diundang di berbagai tempat untuk berdakwah. Langsung saja silakan untuk Mas Arya memperkenalkan dirinya. Oke, baik, perkenalkan seluruh Banyumas. Nama saya Arya Ade Permana, biasa dipanggil Arya. Saya lahir pada tanggal 24 Juli 2005. Kemudian alamat saya berasal dari Desa Gumelar, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, negara Indonesia. Saya sekarang berdomisili sedang mondok di Pondok Pesantren Darul Abror, Watumas, Purwanegara, Purwokerto Utara, dan sedang melanjutkan pendidikan juga di Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Begitu, oke siap. Mas Arya, seperti yang saya lihat dan saya dengar ya, Mas Arya ini nampaknya sudah melalang buana, ya, berdakwah sana sini, ikut kejuaraan di berbagai tempat, ya gitu betul ya Mas Arya? Aku tuh sebenarnya banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang menggebu-gebu dalam hati. Kok Mas Arya bisa sih tertarik masuk ke dunia dakwah yang menurut aku tuh susah gitu. Dan aku penasaran sejak kapan sih Mas Arya tertarik masuk ke dakwah ini? Sejak kapan ya? Ya, sejak kapan? Ya, jadi dulu itu awal pertama kali saya mulai bergelut di bidang dakwah itu dulu pada saat SMA. SMA, oke. Tepatnya kelas 11 pertengahan. Dulu kan saya mondok di Pondok Pesantren Darul Hikmah Gumelar itu. Dan di pondok itu seluruh santri itu ada kegiatan khusus, yaitu terkait dengan kayak khitobah atau muhadharah. Itu kegiatannya ditugasi, ada yang jadi MC, ada yang jadi sari tilawah ataupun pembaca Al-Qur'an, ataupun ada yang menjadi sambutan ketua panitia, terus sambutan ketua RW RT, ada yang juga sebagai kiainya ataupun yang khitobah itu. Nah, pada saat itu saya itu jujur ya, kalau boleh jujur. Ah iya sih, boleh banget. Jujur saya itu dulu pada waktu SMA ya. Ya. Ya nggak cuma SMA, dari kecil sampai SMA itu saya itu orangnya introvert. Saya itu orangnya pendiam, pemalu. Kalau ditanya orang, itu yang jawab bukan mulutnya. Apanya? Tapi pundaknya. Oh, gimana tuh misal? Oh iya, iya. Sama terus kepalanya paling geleng-geleng atau aduk begini. Iya, Karena terus saya tuh dulu pemalu gitu. Nah, setelah di pondok ada kegiatan tersebut ya. Ditugasi langsung oleh Abah Kiai saya yang di pondok. Untuk setiap santri itu wajib mencoba semuanya itu. Jadi yang saya sebutkan dari tadi, dari mulai MC sampai khitobah wajib mencoba. Dan dari situ saya teringat selalu dawuh beliau. Itu beliau mengatakan sopo wonge kang duweni tekad bakal iso gunung jagat, seperti itu. Intinya kita itu harus yakin, pede, percaya diri seperti itu. Dan dari situ dulu saya mulai awal pertama kali ditunjuk ya saya masih gemeteran gitu, gemeteran demam panggung. Iya. Hampir sering muta-muta, terus sering hampir nangis lah seperti itu. Karena saya itu dulu orangnya pemalu seperti itu. Nah, setelah saya mencoba terus menderek jauh guru ya. Tuh mencoba, alhamdulillah sudah berjalan dari awal sampai akhir. Kemudian saya kayak merasa ketagihan seperti itu. Ketagihan. Oh, berarti saya harus berani mencoba seperti itu, supaya saya itu ada perkembangannya dan tidak menjadi orang yang introvert terus, pendiam terus seperti itu.
Dan di situ saya mulai mengikuti terus kegiatan-kegiatan dengan aktif. Ketika saya ditunjuk jadi apapun, saya bisa nggak bisa, saya harus bisa. Mau nggak mau saya harus mau. Pertama karena untuk melatih mental. Karena saya memahami sekarang bahwasanya dulu itu kenapa saya nggak mau, terus saya jadi mau itu karena semua orang yang tadinya belum bisa itu terjadi karena adanya terpaksaan, betul? Betul. Dari keterpaksaan itu lalu tumbuh menjadi bisa. Jadi bisa itu tumbuh menjadi terbiasa. Jadi terbiasa itu lalu tumbuh menjadi luar biasa itu. Dan alhamdulillah saya menjalani setiap apa yang diberikan tugas kepada saya jalani. Kemudian dengan senang hati, bismillah untuk saya berlatih, untuk belajar dan berproses. Kemudian pada saat itu dulu ada pertama kali ada pamflet lomba itu. Lombanya itu dulu saya masih ingat betul, pendaftaran lomba itu dulu 15.000. Nah, 15.000. Saya iseng-iseng baru pertama kali ikut lomba, baru pertama kali mencoba terjun ke dalam hal tersebut. Saya hanya modal belajar, ngaji sama guru, terus modal nekat seperti itu. Bismillah, modal percaya diri dan percaya sama Allah gitu itu. Dan alhamdulillah secara tidak disengaja ya, saya juga nggak tahu, tiba-tiba saya itu lolos ke tahap final, masuk. Sorry, sebelumnya itu lombanya tingkat apa ya? Lombanya itu tingkat Jateng DIY. Wow, mantap. Langsung ya? Iya, Jateng DIY. Oke. Padahal saya masih orang yang pertama kali bergelut di situ, masih pertama kali terjun di situ. Yang mengadakan itu Universitas Tidar Magelang. Nah, di situ pesertanya umum, ada yang dari SMK, SMA, SMP, umum, bahkan mahasiswa-mahasiswi dari berbagai universitas. Saya masuk ke final, ke babak final, dan dari situ saya juga kaget. Setelah saya menjalankan lomba offline itu, saya mendapatkan juara harapan 1 per itu. Masya Allah, keren banget teman-teman ya. Terus Jateng DIY, padahal saya baru mencoba itu. Dan dari situ kayak semakin tergebu-gebu semangatnya semakin dapat. Terus bismillah lah, saya niatkan untuk syiar lillahi ta'ala, untuk meneruskan perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Dan pada saat itu juga saya sering mengikuti lomba di sekolahan antar kelas, antar organisasi begitu. Dan dari situ saya soft skill saya mulai terbangun. Alhamdulillah jadilah seperti ini. Ini berkat doa orang tua dan guru serta dari Allah SWT. Masya Allah. Oke. Tadi Mas Arya berarti kan mulai menggeluti dunia dakwah itu sejak kelas 11, betul ya? Betul. Sejak kelas 11 dan sekarang semester 6, ya kan? Semester 6, pastinya kan ada berbagai tantangan yang dihadapi, betul ya? Terus juga kira-kira boleh tahu nggak sih tantangan-tantangan apa aja yang dihadapi Mas Arya selama menjalani proses belajar ini? Karena kita masih belajar gitu ya. Apa aja sih? Kalau berbicara mengenai tantangan ya teman-teman dan sedulur Banyumas dan Mbak Quinta, tantangan itu sebenarnya ya banyak ya. Tantangan banyak karena yang namanya manusia hidup kan pastinya perlu dengan ujian dan cobaan gitu ya. Dan tantangan-tantangan itu yang saya pernah rasakan itu pertama ini terkait dengan kesehatan. Kesehatan. Internalnya sendiri bahkan malah ya. Oke. Terus. Dari segi internal dulu, mulai kesehatan. Karena kesehatan itu salah satu aspek yang sangat penting teman-teman. Jika kita sehat, kita itu bisa berjalan kesana kemari, betul ya? Betul. Dan kita itu tidak sadar bahwasanya kalau kita lagi sehat itu kita tidak ingat waktu seperti itu. Tapi baru ketika sakit baru terasa bahwasanya nikmat sehat itu sangat luar biasa gitu. Dan tantangan dari saya yang terbesar dari saya itu terkait dengan kesehatan. Kesehatan. Saya itu dulu
dari kecil sampai sekarang itu sering banget yang namanya sakit seperti itu. Sering banget yang namanya sakit, sehingga ya harus bisa memanage waktu dengan baik seperti itu. Pertama sakit ya, terus yang kedua ya karena dulu itu saya itu orangnya kayak introvert ya, terus teman-teman pada kaget ya, itu ya banyak kayak teman-teman kayak kayak iri kepada saya seperti itu, kaget bisa saya seperti itu. Itu ya saya jadi mereka teman-teman itu kayak respeknya gimana gitu. Jadi ya saya nggak terlalu mempedulikan, justru saya malah lebih merangkul mereka, mengajak kepada kebaikan dan ayolah bersama-sama untuk bisa berubah seperti itu. Tapi ada nggak sih kalau tantangannya tuh dari luar gitu? Misalkan kayak Mas Arya pernah dapat perkataan yang kurang baik, contohnya dari pihak A, pihak B atau dari manapun gitu? Tantangan ya. Kalau tantangan mungkin ada perkataan-perkataan nggak sih yang kira-kira menyakiti hati Mas Arya selama menjalani dakwah ini gitu? Oh ya ada, sebenarnya ya yang namanya manusia kan pastinya ada yang suka, ada yang tidak suka itu ya. Nah dari itu ya ada juga pernah saya mengalami teman yang bilang ke saya bahwasanya ini Arya bocah cilik sekali kok bisa berbicara seperti itu. Terus juga menghina fisik saya. Menghina fisik saya. Terus juga kayak mereka itu jadi kayak ya mengomongkan saya di belakang kayak lebih kayak iri lah seperti itu. Tapi ya saya tidak mereka tidak mempermasalahkan mereka, tidak juga berantem dengan mereka, justru saya itu lebih ya mendekati mereka dengan baik-baik. Terus juga apa sih yang bikin seperti itu, saya juga minta maaf dan ya ayolah bersama-sama gitu, itu semuanya bisa seperti itu. Gitu. Namun yang kita lihat sampai sekarang perjalanan Mas Arya kan dari mulai SMA hingga sekarang kan dibilang sudah cukup lama gitu kan. Dengan berbagai tantangan yang dialami oleh Mas Arya, kira-kira apa sih hal yang membuat Mas Arya tuh mau untuk tetap berada di bidang ini, mau tetap berdakwah, mau untuk mensiarkan hal-hal baik ke masyarakat, padahal Mas Arya juga mendapatkan beberapa tantangan-tantangan baik secara internal ataupun eksternal kayak gitu. Terus saya berarti ya kembali lagi saya karena bismillah ya, karena saya niatnya ikhlas lillahi ta'ala seperti itu. Karena kalau bukan kita generasi muda, siapa lagi yang akan meneruskan perjuangan? Kalau bukan sekarang, kapan lagi kita akan bisa berubah seperti itu. Jadi ya apapun itu, segala tantangan itu ya diterima, kemudian diresapi, dipilah dan dipilih. Intinya jangan sampai emosi seperti itu, hadapi dengan sabar dan syukur seperti itu. Oke. Dan sekarang kan posisinya yang kita tahu Mas Arya kan masih berstatus sebagai mahasiswa, sekaligus dai muda yang sudah banyak jauh melalang buana kemana-mana. Kira-kira hal apa sih yang menjadi rahasia Mas Arya mungkin untuk memanage waktu gitu? Antara mungkin jam sekian belajar berdakwah, jam sekian aku fokuskan untuk belajar di kemudian hari buat kuliah kayak gitu. Bagaimana sih tips memanage waktunya gitu? Ya, saya menjawab ya. Ya. Itu terkait dengan bagaimana cara saya memanage waktu ya? Iya, betul. Memanage waktu itu jujur ya, saya itu orangnya suka membuat jadwal kayak dari bangun tidur sampai tidur lagi, terus hari kedepannya itu selalu saya tulis seperti itu. Misalkan saya bangun tidur subuh ya, setelah subuh saya itu dari pagi itu fokus kegiatan dari pondok pagi sampai siang gitu. Fokus kegiatan di pondok, ketika ada kuliah ya saya kuliah, kalau nggak ada kuliah ya saya digunakan untuk belajar, untuk mutolaah dan seperti itu. Dan
ya bermain dengan teman gitu untuk menyambung relasi juga. Kemudian ketika ada kuliah ya saya fokus kuliah, jadi fokus saya itu tidak terbagi-bagi itu. Ketika sedang di pondok ya fokus ke pondok, fokus ngaji, mutolaah, belajar dan lain-lain. Ketika sedang di kampus ya fokus kuliah untuk belajar di kampus juga, dan main dengan bersama teman-teman. Ketika gitu kan malamnya juga kan di pondok ngaji lagi ya. Saya fokus ngaji, intinya lupakan hal-hal yang ada di kampus, fokus ngaji dulu sesuai dengan tupoksinya seperti itu. Oke. Tapi pernah nggak sih Mas Arya tuh ngerasa capek banget dan kayak pengen nyerah aja lah? Udah dapat tekanan mungkin dari ketika berdakwah, kemudian juga banyak tugas gini-gini. Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Ya tentunya pernah. Pernah. Tentunya pernah. Iya betul. Tapi gimana sih caranya biar Mas Arya tuh bisa bangkit lagi gitu dan terus grow and grow gitu? Iya. Berbicara itu akhir-akhir ini juga saya sedang mengalami seperti itu Chan ya. Walah. Turun. Karena ya manusia dan di atas, kadang di bawah, kadang di tengah, itu naik turun. Dan satu hal yang bikin saya semangat teman-teman itu yaitu adalah saya ingat kepada orang tua. Ingat kepada orang tua dan ingat kepada guru saya. Saya jauh-jauh merantau dari rumah ke Purwokerto untuk kuliah di UIN Seizu Purwokerto dan untuk mondok di Pondok Pesantren Darul Abror. Itu saya benar-benar dipercayai oleh orang tua saya untuk anaknya itu bisa belajar, berkembang, dan ya ingin nantinya supaya ke depan itu bisa mengangkat derajat kedua orang tua. Pada saat itu saya sering mengingat perjuangan orang tua dari pagi sampai malam, terus juga mereka bersusah payah di panas matahari, hujan, mereka tak kenal lelah. Dan saya jadi ingat bahwasanya perjuangan orang tua itu sangat luar biasa teman-teman. Maka dari itu ya saya harus bisa, amanah ini harus bisa dijaga dengan baik, dengan artian saya harus tetap semangat apapun itu kondisinya, tetap semangat dan dijalani seperti itu. Mas Arya ini kan juga memang kita mengenalnya sebagai dai muda ya, yang sasarannya juga anak-anak muda, ibu-ibu, bapak-bapak, banyak kalangan lah kayak gitu ya kan. Mungkin ada nggak sih hal-hal yang harus dimiliki buat calon pendakwah ke depannya untuk menghadapi zaman yang seperti ini gitu. Ya, untuk menghadapi zaman yang seperti ini ya, ini kan zamannya era digitalisasi. Betul, ya. Digitalisasi. Era digitalisasi ini ya teman-teman, tentunya kan tidak terlepas dari yang namanya handphone, betul. Ataupun alat media komunikasi dan lain sebagainya. Jadi kita itu sebagai generasi muda, apalagi generasi muslim ya, itu ya kita harus bisa memilih dan memilah. Harus bisa membedakan antara mana yang tontonan dan mana yang tuntunan. Dan saya teringat kata guru saya ya, bahwasanya kan sekarang media sosial itu kebanyakan diisinya terkait dengan orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan media dengan baik ya. Contohnya ya dengan cara mereka joget-joget, terus juga mereka kayak saling bertengkar seperti itu. Jadi ya ketika kita tidak bisa untuk mengalahkan mereka ataupun menyingkirkan mereka, sebaiknya kita juga harus bisa mendampingi mereka dalam artian mendampingi dalam hal kebaikan. Ketika ada hal-hal yang baik, itu kita posting di media sosial. Biar seluruh algoritma di media sosial itu tidak selalu hal-hal yang buruk, tapi ada yang positif. Bisa mungkin kita sebagai Gen Z mulailah berdakwah di media sosial, walaupun
ya 15 menit, 10 menit dengan kata-kata yang singkat untuk menarik para Gen Z seperti itu. Karena kan Gen Z sekarang kan tertariknya dengan video konten-konten yang singkat, betul? Iya, betul. Nah, dari itu ya kita sebagai generasi muda harus berdakwah dengan sesuai dengan tantangan zaman. Konten-konten bisa dengan yang sholawatan ya sholawatan, yang bisa berbikin kata-kata ya kata-kata dengan kata-kata Islami ataupun mengajak dalam hal kebaikan. Oke, baik. Kan berarti Mas Arya itu kan berdakwah ada ke ibu-ibu, kalangan orang tua, anak muda juga, bahkan Mas Arya juga mengajar anak TPQ ya, berarti kan anak-anak juga. Tapi untuk anak muda tersendiri nih, kira-kira ada cara penyampaian yang berbeda nggak sih, atau penyampaian tersendiri untuk bisa masuk ke hatinya para anak muda biar paham terkait dengan hal-hal yang disampaikan oleh Mas Arya? Oh itu ya, di metode penyampaian kepada anak-anak ya? Iya betul. Orang tua ya? Jadi tadi saya sudah katakan bahwasanya kalau kita menyampaikan sesuatu kepada anak-anak ataupun orang tua, anak muda itu harus sesuai dengan tupoksi ataupun sesuai dengan mereka gitu. Ketika kita berdakwah di kalangan anak-anak dari SD terus TK ya, bahkan TK, SD itu SMP, SMA, itu kita berdakwah sesuai dengan yang ceria-ceria. Jadi jangan kita itu sekedar menyampaikan materi doang. Tapi ada misalkan ada tepuk-tepuknya, ada nyanyinya, intinya yang bikin mereka itu semangat gitu. Terus ketika ke generasi muda Gen Z ya, itu contohnya ke mahasiswa itu ya kita berdakwah di mahasiswa itu ya dikaitkan dengan topik-topik yang terkini begitu kan. Mahasiswa kan lagi semangat-semangatnya ataupun lagi dalam keadaan bingung begitu untuk mencari jati diri. Misalkan ya kita dengan kata-kata motivasi buat mereka. Contohnya kan anak muda ya tidak terlepas dari yang namanya pacaran gitu ya. Kasmaran gitu ya. Betul. Ya berdakwah sesuai dengan itu, dikaitkan dengan cinta-cinta. Mereka justru mereka kalau dikaitkan dengan cinta-cinta itu lebih masuk ke dalam mereka begitu. Oh iya. Terus ketika kalangan orang tua yang ada di masyarakat yang selama saya ini pelajari itu kebanyakan dakwah yang diterima di masyarakat itu adalah dakwah yang kiainya itu lucu seperti itu. Oh gitu. Dan Mas Arya mengambil cara itu? Iya. Ngelawak kayak gitu berarti ya? Betul. Ngelawak seperti itu. Ngelawak gitu. Karena kan ya kalau kita menyampaikan materi hanya sekedar materi, tidak diselangi dengan nyanyi, sholawatan dan lain-lain, itu kelihatannya itu akan bosan. Oh iya, oke. Berbeda dengan ketika dirinya sholawatan terus diselingi lawakan-lawakan yang menghibur mereka seperti itu. Oke. Kan ya mengajak mereka kembali kepada jalan Allah yang SWT seperti itu. Oke, baik. Selama menjalani dakwah ini ya Mas Arya, ada nggak sih hal yang benar-benar berkesan di hati Mas Arya? Misalkan waktu mengadakan tausiah di lokasi A, mungkin audiensnya seperti ini, atau pokoknya terkesan bahagia atau bagaimana? Iya, itu satu hal yang bikin saya terkesan ya. Saya itu kan dulu mulai bergelut ataupun mulai ngisi-ngisi acara itu. Saya dulu pas tahun 2023. Iya. Pada waktu saya baru lulus dari SMA. Tiba-tiba ketika keluarga kan sudah tahu saya sering ikut lomba-lomba ya, aktif di pondok. Terus tiba-tiba saya dapat undangan pertama kali tahun 2023 pada bulan Syawal di acara kumpul keluarga itu halal, dapat undangan di situ. Dan dari situ tahun 2023 itu saya mendapatkan satu undangan, terus naik 2024 saya mendapat 1 tahun 2 undangan. Dan alhamdulillah tahun kemarin 2025 itu saya kurang lebih banyak mengisi itu kurang lebih 20-30 tempat itu.
di tahun ini tahun 2026 masih baru ya. Itu sudah ada saya mengisi di 4 tempat gitu. Masya Allah. Dan dari sekian banyaknya itu satu hal yang membuat saya itu senang, bahagia ya. Apa tuh? Itu ketika dulu saya diundang di acara HMPS Perbankan Syariah Wijaya Purwokerto, tepatnya di Desa Manusupan Cilongok. Itu jujur saya tidak menyangka ya, tak kira saya itu undangannya itu audiennya itu hanya sekedar ibu-ibu atau bapak-bapak yang ya kumpulan majelis lah atau rutinan ya. Oh, tapi ternyata setelah saya datang ke sana yang kaget saya, satu desa yang datang itu bukan satu desa, satu lapangan. Satu lapangan, Masya Allah, dari berbagai desa berarti ya? Keren banget. Satu lapangan full. Malam-malam pakai panggungnya juga panggung yang besar, terus ada lampu sorotnya. Dan itu saya bingung dulu, saya mau bilang apa seperti ini. Saya juga masih dalam proses belajar, tapi ternyata audio Masya Allah banyak sekali gitu. Akhirnya saya bismillah, saya niatkan untuk ya lillahi ta'ala, juga bismillah dengan saya mengamalkan doa-doa khusus dari guru-guru saya baca semuanya dari awal sampai akhir dibaca, terus sering mengingat Allah juga. Dan tiba-tiba secara tidak langsung saya itu ketika menyampaikan pesan-pesan ajaran Islam dari awal saya masuk panggung itu sampai turun itu seperti dituntun sama Allah. Itu yang bikin saya luar biasa. Saya juga kaget, setelah turun panggung saya kaget, kok saya bisa bilang seperti ini, bisa bilang berjam-jam, 2 jam bahkan menit. 2 jam? Keren banget. Dan dua dai yang menjadi rujukan, tiga dai yang menjadi rujukan saya, itu kiblatnya saya itu kepada Kiai Haji Saifuddin MZ dengan cara penyampaian yang tegas. Nah, itu. Terus yang kedua ada Ustadzah Mumuni yang suka ngelawak-ngelawak. Dan ketiga ada Gus Uli Nuha yang suka dengan teman Jawanya begitu dan ngapak-ngapaknya gitu. Dan setelah saya pelajari, kan saya juga mengaji ataupun dengan kitab juga, terus disampingi oleh bagaimana cara menyampaikan dengan melihat ceramah-ceramah dari itu kayak Haji Sunin MZ, terus ada Mumpuni, Gus Uli Nuha. Dan yang saya pelajari itu benar-benar kayak saya bermimpi, benar-benar mereka rasakan, saya merasakan seperti itu. Saya ngelawak ya jamaah ikut ketawa ya. Sampai sekarang masih teringat banget. Dan pada saat itu saya juga diiringi ataupun dikawal oleh beberapa orang banser gitu. Keren banget. Gitu. Orang tua kaget anaknya bisa seperti itu. Ini juga tidak terlepas dari doa orang tua. Iya, oke. Ini kita kilas balik ke pernyataan Mas Arya yang dulu katanya kan introvert banget kan ya, banget dan bisa seperti sekarang ini gitu. Mungkin ada nggak sih tips buat sedulur Banyumas ini, buat sedulur Banyumas yang ngerasa dirinya introvert, nggak punya kemampuan, ini itu, biar dia tuh bisa seperti Mas Arya, confident, bisa menyampaikan hal-hal baik, kemudian punya banyak project ya kemana-mana gitu melalang buana. Tipsnya apa aja sih buat teman-teman sedulur Banyumas yang introvert ini? Berarti kayak tip and stick dan kata-kata motivasi ya? Iya, betul. Dari saya itu ya tip and sticknya itu kita sebagai generasi muda ya, seluruh Banyumas semuanya dimanapun kalian berada, sedikit tip and stick ataupun kata-kata motivasi dari saya sendiri untuk saya sendiri dan untuk sedulur Banyumas itu terus khusus untuk generasi muda Gen Z. Itu generasi muda itu di dalam hadis itu dikatakan bahwasanya subhanul yaum rijalul khud, bahwasanya pemuda itu adalah pemimpin di masa depan.
maju ataupun mundurnya sebuah bangsa dan negara, agama itu terletak pada diri seorang pemuda seperti itu. Kemudian Syekh Mustafa Al-Hulayani juga mengatakan bahwasanya inna fi yadi syubani amrul ummah wa fi aqdamiha hayataha. Sungguhnya di tanganmu lah wahai generasi muda terdapat urusan umat dan terdapat kehidupan umat. Jadi kita sebagai generasi muda itu harus memiliki rasa ingin berubah dan ingin mengembangkan sebuah bangsa dan negara serta agama seperti itu. Berarti kita itu harus semangat dalam belajar, semangat dalam mengaji, dan semangat dalam melakukan hal-hal kebaikan begitu. Karena kalau bukan kita, siapa lagi generasi muda? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Seperti itu kan. Jadi ya tetap semangat untuk generasi muda, untuk yang introvert itu ya jangan takut untuk mencoba. Jangan, mohon maaf saya ulangi, untuk generasi muda ya yang introvert itu. Saya juga sedang mengalami dulu ya. Untuk generasi muda, pesan dari saya itu jangan takut gagal sebelum mencoba seperti itu. Karena lebih baik sudah mencoba tapi gagal daripada tidak mencoba sama sekali. Karena kegagalan itu adalah suatu kesuksesan yang tertunda. Artinya teruslah melangkah kemanapun kamu berada, teruslah bertumbuh, belajar, berproses hingga kamu menjadi orang yang sukses dunia akhirat. Menjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan mendapatkan apa yang ia sungguh-sungguhkan begitu. Dan niatkan untuk ketika kita berdakwah, niat ikhlas lillahi ta'ala karena Allah ta'ala dan ingin meneruskan perjuangan Rasulullah SAW. Oke, pesan buat teman-teman sedulur Banyumas ya, berarti teruslah mencoba, jangan takut gagal ya. Karena manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan mendapatkannya. Wih, keren sekali, terima kasih banyak ya Mas Arya. Ini sebuah wejangan yang sangat-sangat bermanfaat untuk kita tentunya ya sobat sedulur, dan pastinya buat aku sendiri sih. Aku sendiri ternyata banyak hal-hal yang perlu kita lalui, banyak hal-hal yang perlu kita perjuangkan, ya kan? Karena pada akhirnya juga next kita lah yang akan menjadi pemimpin, mau nggak mau gitu, betul ya? Betul sekali. Iya, oke. Jadi paham, jadi ngerti, jadi semoga next aku juga akan berusaha untuk lebih baik lagi. Terima kasih banyak ya Mas Arya. Oke, baik teman-teman, itulah perjalanan Mas Arya untuk bisa sampai melalui perjalanan yang begitu panjang, juga bisa sampai duduk di antara ribuan penonton. Pastinya banyak sekali tantangan, dan buat teman-teman yang ingin mencoba, cobalah sebelum habis waktunya. Oke, baik, terima kasih dari Suara Merdeka TV Banyumas. Say goodbye Mas, terima kasih banyak. Goodbye, sampai jumpa dan see you next time. Dah.